Jadi gue udah lama pengen nyoba mouse XD3 dari Fantech ya. Temen gue banyak banget yang pakai mouse ini, dan gue juga ikutan jadi tertarik. Terus kemarin Fantech ngerilis V2 versionnya untuk XD3. Tapi gue order langsung dari websitenya mereka. Karena kemarin Fantech sempat kontak gue dan mereka ngasih gue redeem code untuk gue bagi ke kalian. Cara order dari websitenya jauh lebih gampang dari ekspektasi gue. Tinggal add barang ke cart, input alamat, dan untuk pembayaran bisa pakai QR code, jadi seperti biasa gue tinggal pakai GoPay. Sebelum video ini, gue mau bilang kalau gue affiliated dengan Fantech, dan kalian bisa pakai kode RAINCH di website mereka untuk mendapatkan diskon 10.000 untuk minimum pembelian 100.000. Sebelum modding mouse-nya, gue mau short review dulu ya. Memulai dari unboxing-nya ada mouse-nya, kabel USB-C sepanjang 170 cm, adapter USB-C to USB, extra skates, dan beberapa dokumen. Bentuk mouse-nya simetrik dan sangat kecil, ukurannya 120x58 dengan poin tertinggi 38 mm. Bentuknya mirip seperti Zowie S2 dan hanya beda di konstruksi bodinya saja ya. Bentuk mouse-nya cocok untuk kebanyakan grip style, tetapi untuk fingertip grip mungkin ukuran tangannya perlu di atas 18 cm. Karena untuk ukuran tangan gue yang 18 cm pas, fingertip grip masih agak kerasa terlalu penuh. Berat mouse-nya pas stok tanpa kabel, 84 gram. Dan di bawah mouse-nya udah ada tempat storage untuk dongle-nya. Weight balance mouse-nya sangat baik dengan grip style-nya gue. Build quality mouse-nya solid banget, nggak ada flex atau creaking sama sekali. Ini adalah V2 version mouse-nya XD3 dari Fantech. Gua nggak ada V1-nya, tetapi kalau lihat dari spec list-nya, sepertinya dia ada upgrade di sensornya yang sebelumnya menggunakan PixArt 3335, sekarang menggunakan 3370. Terus micro switch clicks-nya juga diganti dari Huano Blue 50M ke Kailh GM 8.0. Implementasi clicks-nya masih ada pre-travel, tapi untuk post-travel dan side-to-side wobble udah minim. Scroll wheel-nya kurang tactile di opini gua, dan feel surface-nya juga terlalu halus. Side button-nya masih ada pre-travel yang lumayan panjang dan post-travel yang membuat rasanya agak mushy. Berikut adalah sound test untuk buttons-nya ya. Sensor mouse-nya menggunakan 3370 yang udah menjadi gold standard di zaman sekarang. Jadi kalian gak usah ragu tentang performance sensornya ya. Untuk texture mouse-nya, dia clicks dan back cover-nya terasa seperti matte finish dari spray paint. Tetapi untuk pinggirnya dia terasa seperti plastik yang udah molded untuk ada texture-nya gitu. Kabel bawaannya paracorded dan dia udah lebih lemas daripada kabel braided yang biasanya kita dapat. Tapi kalau dibandingin sama kabel paracord lain, misalnya yang dari Pulsar, dia masih agak lebih kaku. Kabelnya sepanjang 180 cm dan dia udah ada ferrite included. Mouse kit bawaannya mempunyai ketebalan 0,7 mm, jauh lebih tebal dari ekspektasi gua untuk mouse lokal. Terus mereka udah provide spare set juga, sangat mantap. Sebelum disassembly mouse-nya, gua mau kasih lihat software-nya ke kalian dulu. Software-nya komplit banget. Seperti biasa bisa ganti key assignment, macro, DPI, polling rate, dan RGB. Tapi yang surprising itu kita juga bisa ganti LOD sensornya dan debounce time mouse-nya. RGB LED scroll wheel-nya juga bisa diganti di DPI settingnya. LED untuk glow belakangnya menggunakan 6 LED terpisah, jadi untuk animation-nya halus dan gak kelihatan patah-patah. Untuk disassemble mouse-nya tinggal lepas 2 skates di bawah mouse-nya dan 4 baut di bawah skates itu. Pas memisah top dan bottom housing, hati-hati karena ada baterai yang tersambung ke top housing. Terus ada kabel dari baterai itu yang menyambung ke PCB di bottom housing. Untuk memisah baterainya, dia hanya di tape ke top housing. Baterainya single cell alias 3,7 volt dengan kapasitas 750 mAh. Berat baterainya 15 gram. Terus untuk pemisah clicks, DPI button, side clicks, dan back cover dari skeleton mouse-nya nggak perlu melepas baut lagi, karena semua partnya udah tertahan oleh klip. Ada 3 klip untuk back cover, 2 klip untuk clicks, dan 2 klip untuk DPI button. Side buttonnya harusnya bisa langsung dikeluarin ya. Terakhir kita ke PCB-nya. PCB-nya bisa dipisahkan dari bottom plate-nya dengan melepas 3 baut. 2 di PCB bawahnya dan 1 di LED PCB scroll wheel. Di PCB-nya kita bisa lihat clicks utamanya yang menggunakan micro switch Kailh GM 8.0.
DPI button yang menggunakan Huano white dot, middle click scroll wheel yang menggunakan Huano green dot, dan side buttonsnya yang menggunakan 1.4 mm momentary push buttons. Untuk LED-nya, dia menggunakan 6 piece untuk glow belakangnya dan 1 piece di PCB terpisah yang terpasang di sebelah scroll wheel-nya. Ya udah, setelah ngebongkar mouse-nya, sekarang kita bakal mulai modnya ya. Untuk modnya, gue bakal melakukan weight reduction ke case-nya, repaint case-nya, dan ganti baterainya. Pertama, gue melepas PCB LED scroll wheel-nya, karena itu nggak penting. Terus gue memotong beberapa daerah di skeleton mouse-nya. Di sisi belakang skeletonnya ada yang seperti cone untuk LED glow logonya, tetapi di sini nggak ada logo glow-nya, jadi gue potong aja daerah situ. Terus di daerah clicks-nya ada beberapa part yang bisa dipotong, dan daerah baterainya juga ada beberapa part yang bisa kalian potong. Untuk reference, kalian bisa pakai foto ini. Next, kita bolongin bottom case-nya. Di bottom case-nya, gue memotong daerah switch on-off-nya dan daerah surrounding sensor-nya. Untuk reference, kalian bisa pakai foto ini. Setelah itu, gue rapiin potongannya dengan Dremel. Next, gue ngecat mouse-nya. Tapi sebelum gue ngecat, gue siapin surface mouse-nya dengan amplas dulu. Amplas yang gue pakai dari grade 240, terus 400, dan terakhir 1000. Part skeleton, back cover, dan clicks-nya gue cat dengan warna ungu pastel. Dan untuk side button dan DPI button, gue cat dengan warna gold. Untuk melakukan ini, pertama gue nge-spray dengan base coat primer untuk plastik 2 lapis. Dan baru warna putih. Setelah 2 lapis warna putih, dia udah ketutup warna hitamnya. Dan full putih ya. Baru gue nge-spray warna ungu pastelnya. Setelah 2 lapis ungu pastel dan gold, dia juga udah pada ketutup rata. Baru gue memasang clear coat 3 lapis. Setelah kering, gue amplas lagi dengan amplas grade 1000 sampai halus. Baru gue spray 1 clear coat tipis terakhir. Sebelum memasang mouse-nya kembali, gue mengganti baterainya dengan yang lebih enteng, yaitu baterai 500 mAh satu sel ini dari mouse yang sebelumnya gue udah pernah modif, yaitu Deluxe M800. Setelah itu tinggal ditutup lagi mouse-nya. Jangan lupa untuk mastiin semua part mouse-nya udah ke clip in. Terus jangan lupa juga ada 4 baut tadi ya. PCB-nya ada 2 baut. Ya udah, itu akhir moddingnya guys. Sekarang gue mau ngasih final opinion gue untuk mouse ini. Mouse ini hampir perfect di opini gue. Hanya berat mouse-nya yang masih mengganggu untuk gue. Mungkin karena baterai mouse-nya juga lebih besar dari yang digunakan di mouse lain, makanya dia lebih berat. Misalnya di Logitech G Pro X, dia menggunakan baterai 240 mAh. Terus Deluxe M800, dia menggunakan yang 500 mAh. Tetapi di XD3 V2, Fantech menggunakan baterai ukuran 750 mAh yang beratnya 15 gram. Ya, untuk beberapa orang mungkin trade-off penambahan beratnya worth it untuk battery life extended. Tetapi untuk gue pribadi, gue lebih prefer ngecas mouse yang enteng setiap malam daripada ngecas mouse berat setiap minggu. Untuk bentuk dan clicks-nya, gue nggak ada komplain. Bentuknya ngikut Zowie S2 yang emang bentuk yang sangat aman ya. Terus untuk clicks-nya masih ada pre-travel, tapi post-travel dan side wobble udah minim. Untuk wireless-nya gue nggak ngerasa delay dan dia aman. Mouse ini gue bisa rekomend ke pengguna yang mencari mouse yang relatif kecil dengan performance yang solid banget dan gak usah di question. Tapi untuk user yang prefer mouse enteng, mungkin mouse ini terlalu berat ya di 84 gram. Untuk gue pribadi terlalu berat, jadi gue modding untuk weight reduction. Terus surface matte-nya juga nggak grippy enough untuk gue, jadi gue repaint dengan finish glossy. Terus gue juga sangat suka gimana Fantech nge-label kabelnya mereka, adapternya mereka, dan dongle-nya mereka, biar nggak ketukar-tukar sama mouse lain gue. Ya udah, ini akhir videonya guys, dan setelah ini ada sedikit gameplay Apex Cupu dengan mouse ini ya. Master Dyer. Missing my shots. I swear itu harusnya kena. Woi, diam man. There you go. Gitu. That is how you do it, boys. I will cut that out of the YouTube clips. Oh, yo, let's go. They're hiding under the tunnels in here. Ini enggak dibantu temennya. I'm gonna stick someone.
dibawa ke gua! Dibawa ke gua dong! Dibawa ke gua dong sticknya! Oh my god! Dibawa ke gua sticknya dong! I don't believe that is not perfect. Oh, nice. Shit. Oh. Come on! Like that dong. Like that I agree. I have to reload both my guns. Is he gonna rev? Do you think I don't have ear or what? Okay, let us do another fight. This is a different team. Nice arm. Oh my god, why you gotta do this to me, man? Oh my god! I'm gonna die, I'm gonna die, I'm gonna die, I'm gonna die. I swear, I'm gonna die. I'm gonna die, I'm gonna die. No way. Oh my god. Halo, halo, welcome Opton. Pembawa. Oh, there's one here. Huh? Where you go? What? Oh my god, OP area. I'm just gonna push. It's taking too long. Push, 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 push. Push, 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 push. No ammo. You think inside there's a door. More people. Please. Oh god. Oh, done? Engage, paksa engage. What shooter move? Oh my god, laser that guy. Hell? Copy that.
Where does Wraith port? Splatty skin Wraith, let's go. Buy one. He's gonna run in the line. Okay. Yeah, I see him. No, don't die to zone. Okay. I'll go back here to heal. I need to go zone. Oh my god, these people. Give me a break. Up there? From where? How do you even get up there, man? I'm gonna get an angle, destroy his Loba thing. Oh, it's 1v1. I mean, it's already last spot. Okay. Wait, why is there another guy there? You're gonna win this without me. Win this without me, boys. Win this without me, boys. Less than 30 seconds. Oh, GG's! Okay. Whatever, change mouse time. What damage was that? You are the Apex champions. Oh, 4K damage badge on Wraith? Not bad. Ya udah, ini akhir videonya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan, bisa join grup Discord kami. Link di description, tinggal join dan accept peraturannya. Gua juga streaming game di Twitch @RainKawaii. Jadi kalau ada pertanyaan, tinggal mampir ya. Thank you udah nonton review video gue, and see you in the next video. Bye-bye.